mana ya Ustaz? Kayak mana ya Ustaz? Kayak mana ya Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih keluarga muslim? Semoga selalu diberikan kesehatan sekeluarga dan diberi kemudahan segala urusannya. Alhamdulillah, kita ketemu lagi nih kawan-kawan di program kesayangan kita. Masih di Kemyu. Kayak mana ya Ustadz? Nah, untuk episode kali ini kita sudah menerima pertanyaan melalui Instagram kita. Kira-kira netizen pada mau nanya apa ya sama Ustadz? Ya udah yuk kita langsung aja ke pertanyaan pertama. Tetap di Kemyu. Kayak mana ya Ustadz? Bagaimana ya hukum sebagai seorang nenek yang sudah tua renta, yang lupa terhadap bacaan-bacaan sholat dan gerakan sholat? Apakah nenek tersebut masih diwajibkan untuk mendirikan sholat? Bagaimana ya hukumnya kawan-kawan? Kita langsung saja ya tanya ke Ustadz. Kayak mana ya Ustadz? Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan dari saudara kita yang bertanya tentang kondisi neneknya yang sudah lupa tentang sholat dan seluruh gerakan-gerakannya. Apa yang harus dilakukannya? Sebelum kita menjawab pertanyaan ini, para muslim rahimani wa rahimakumullah, kita ucapkan terlebih dahulu syukran jazilan wa jazakallahu khaira kepada sang penanya. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya di antara syarat pembebanan syariat itu yang disebutkan oleh para ulama adalah sempurnanya akal atau sehatnya akal atau masih adanya akal tersebut yang masih bisa difungsikan. Berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah di dalam kitab Sunannya, dan ini hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rufi'al qalamu an salasatin. Diangkat pena pencatat amal dari 3 jenis orang. Diangkat pena pencatat amal dari 3 jenis orang. Yang pertama, anin naimi hatta yastayqidha, dari orang tidur sampai ia terbangun. Yang kedua, wa anis sabi hatta yahtalima aw yakbura, dari anak kecil sampai dia besar. Ihtilam yaitu baligh, salah satu tanda dari baligh. Kemudian yang ketiga, wa anil majnuni hatta yafiqa aw ya'qila, dari orang gila sampai dia siuman, sadar dari kegilaannya, bisa berpikir akalnya. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam kitab Sunannya. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang yang belum sempurna akalnya, tertutup akalnya, atau tidak ada akalnya ketika itu, maka diangkat pena pencatat amal dari dirinya. Kebaikan atau keburukan maka tidak akan dicatat. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya orang-orang tersebut maka tidak wajib untuk melakukan kewajiban-kewajiban dan tidak lagi berdosa ketika melakukan pelanggaran-pelanggaran. Demikian. Untuk kasus sang nenek
di mana nenek tersebut tidak lagi mengetahui atau lupa. Nenek tersebut telah lupa sholat beserta dengan gerakan-gerakannya, keseluruhannya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, tentunya apabila kelupaan tersebut bersifat permanen, keseluruhan, berterusan, maka yang seperti ini membuat gugurnya syariat itu dari sang nenek. Berdasarkan hadis yang kita sebutkan, dan ada hadis yang lain yang menunjukkan hal tersebut. Hadis yang juga dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dalam kitab Sunannya. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah tajawaza an ummati al-khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaihi. Ini hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan dari umatku ini al-khata'a, kesalahan yang tidak disengaja, wa nisyana, dan kelupaan, wa mastukrihu alaihi, dan apa saja yang dipaksakan kepadanya, demikian. Ini apabila tentunya kelupaan itu bersifat permanen, maka dimaafkan. Jadi kewajiban-kewajiban yang terabaikan atau ditinggalkan karena kelupaan dan itu bersifat permanen, maka itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Ya. Termasuk diantaranya adalah sholat. Namun bila kondisinya adalah kelupaan tersebut tidak bersifat permanen alias temporal ya, yaitu dia terkadang lupa, terkadang ingat. Terkadang lupa, terkadang ingat. Maka wallahu taala alam, dalam kondisi lupanya maka tidak ada kewajiban ketika itu baginya. Namun dalam kondisi ingat ketika itu baru diwajibkan baginya untuk melakukan sholat jika memungkinkan. Demikian ya. Nah barangkali ini saja yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, sudah jelaskan kawan-kawan. Semoga apa yang dijelaskan Ustaz tadi dapat menambah ilmu agama kita semua. Dan jangan lupa dicatat ya kawan-kawan, karena ikatlah ilmu dengan catatan. Pertanyaan yang masuk ke kita selanjutnya adalah, bolehkah kita menambahkan doa tasyahud akhir menggunakan bahasa Indonesia? Nah, apakah perbuatan ini diperbolehkan dalam syariat Islam? Langsung saja ya kita tanya ke Ustadz. Kayak mana ya Ustadz? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan dari kaum muslimin yang menanyakan tentang doa di dalam sholat sebelum salam yang menggunakan bahasa Indonesia. Apakah dibenarkan? Baik, sebelum kita menjawab pertanyaan ini para muslim rahimani wa rahimakumullah, terima kasih terlebih dahulu kita ucapkan kepada sang penanya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan kepadanya dan kepada keluarganya di mana saja mereka berada. Amin ya rabbal alamin. Baik para muslim dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Para ulama mereka berbeda pendapat tentang menggunakan bahasa ajam, yaitu non-Arab, di dalam sholat untuk menggantikan atau mewakili bacaan-bacaan yang ada, yang dibenarkan di dalam sholat. Ada pendapat yang mengatakan bahwasanya dibolehkan. Ini kalau tidak salah ini adalah pendapat yang dinisbatkan kepada Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala.
dan para ulama yang sepakat dengan beliau. Kemudian ada pendapat yang lain yang mengatakan bahwasanya tidak boleh yang menggunakan bahasa ajam non-Arab di dalam sholat. Seperti contohnya ketika mengganti lafaz Allahu Akbar dengan Allah Maha Besar. Atau seperti contohnya seperti kasus yang ditanyakan, yaitu berdoa dengan doa-doa dari diri sendiri dengan bahasa Indonesia. Seperti contohnya ada waktu dan kondisi yang dianjurkan untuk berdoa, seperti doa di setiap sujud. Kata Nabi SAW, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid fa aksirud du'a. Kondisi yang paling dekat seorang hamba dengan Rabb-nya adalah dalam kondisi sujud. Maka perbanyaklah doa. Demikian. Begitu juga doa yang dilantunkan atau dipanjatkan, diutarakan setelah tasyahud awal sebelum naik menuju rakaat ketiga. Maka ini merupakan juga doa yang dianjurkan oleh Nabi SAW untuk melakukannya. Falyataharri ma a'jabahu minad du'a atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaklah dia memilih doa yang menakjubkan dirinya, ya, di tempat tersebut. Demikian, ya. Begitu juga doa yang diutarakan atau diungkapkan di penghujung dari sholat sebelum salam. Nah, ini adalah waktu-waktu dan kondisi di mana doa itu makbul di dalam sholat itu. Nah, ini termasuk pembahasan yang kita katakan tadi ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Satu pendapat mengatakan ini dibolehkan dengan keumuman dalil-dalil yang diperintahkan untuk berdoa tanpa mengkaitkan dengan bahasa Arab ataupun bahasa non-Arab. Demikian. Adapun yang lain, pendapat yang lain mengatakan tidak boleh. Ya, tidak boleh. Karena ada hadis yang menyatakan Nabi SAW bersabda, "Au fima ma'nahu," atau yang semisal dengan makna dari hadis Nabi SAW tersebut, "Inna hadhihi salata la yasluhu syai'un fiha min kalamin nas," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya salat ini tidak layak sedikit pun, ya, di dalamnya perkataan dari manusia. Demikian. Sehingga dengan hadis ini dan yang lainnya ini tidak diperkenankan untuk berdoa dengan bahasa non-ajam. Wallahu ta'ala alam. Namun saya sarankan untuk keluar dari perbedaan pendapat seperti ini, yaitu dengan cara memilih doa-doa yang maksur, yaitu doa-doa yang memang terdapat dalam hadis Nabi SAW, untuk dibacakan doa tersebut di waktu-waktu yang mustajab ini dalam sholat atau di dalam kondisi-kondisi yang mustajab berdoa padanya. Seperti contohnya ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim untuk kita memperbanyak doa Allahumma ighfir li dhanbi kullahu diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Ya Allah, ampuni dosaku seluruhnya, baik itu yang kecilnya ataupun yang besarnya, yang awal dan yang terakhirnya, maupun yang terang-terangannya maupun ataupun yang sembunyi-sembunyinya, yang rahasianya. Demikian. Ini diajarkan, ya,
oleh Nabi SAW untuk kita baca dalam sujud. Begitu juga silakan mungkin berdoa ketika di penghujung dari sholat sebelum salam untuk membaca doa permohonan atau perlindungan dari 4 hal. Allahumma inni a'udzubika min adzabin nari wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, aku berlindung kepadamu min adzabi jahannam atau min adzabin nar, dari adab neraka jahannam, min adzabil qabri, dari adab kubur, wa min fitnatil mahya wal mamat, dari cobaan kehidupan dan kematian, wa min fitnati syarri masihid dajjal, wa min fitnati al-masihid dajjal, dan dari wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dari keburukan fitnah dajjal. Demikian. Atau doa-doa dengan doa yang lainnya, seperti contohnya Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, seperti itu ya. Nah, ini jalan keluar ya. Kemudian untuk doa-doa yang berbahasa Indonesia, maka silahkan diucapkan atau diungkapkan di luar sholat. Dan luar biasanya ya, di setiap 5 waktu sholat ini antara adzan dan iqamat, di sana ada waktu yang mustajab. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, ad-du'a'u bainal adani wal iqamati la yuraddu. Doa antara adzan dan iqamat itu tidak tertolak. Silakan ya. Setiap kali mendengarkan adzan ya, maka silakan setelah menjawab adzan tersebut, setelah selesai adzan kemudian juga berdoa. Doa selesai adzan, maka silahkan doa yang lainnya, insya Allah makbul. Demikian, seperti itu ya. Begitu juga setelah sholat fardu, maka silahkan juga berdoa dengan bahasa Indonesia, karena Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau ditanya tentang ayu du'ai asma, doa manakah yang paling didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Rasul mengatakan jaufal lailil akhir, doa yang dilantunkan di malam yang larut yang terakhir, kemudian waduburo as-salawatil maktubat, dan dubur penghujung atau ba'da setelah dari salat fardu. Demikian. Jadi setelah salat fardu juga masih dianjurkan untuk berdoa. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah, sudah jelas ya kawan-kawan. Pertanyaan selanjutnya yang masuk ke kita kali ini adalah, bagaimana sikap seorang muslim yang masjid di lingkungan sekitar rumahnya terdapat kuburan? Apakah diperbolehkan sholat di masjid tersebut? Kira-kira gimana ya kawan-kawan? Ada yang tahu? Nah, mendingan kita langsung saja ya tanya ke Ustadz. Kayak mana ya Ustadz? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan dari saudara kita yang menanyakan tentang kondisi masjid yang terdekat dari tempat tinggalnya, di sana ada kuburannya. Sementara untuk pindah dari lingkungan tersebut masih sulit. Baik, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kita ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada sang penanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan jalan keluar kepadanya, memberikan kebaikan kepadanya dan kepada keluarganya di mana saja mereka berada. Amin ya rabbal alamin. Baik para muslim dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya sholat di masjid yang ada kuburannya, maka ini dilarang dalam agama kita.
Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita sholat untuk menghadap kepada kuburan dan di sisi kuburan. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la tusallu ilal qabri, janganlah sholat menghadap kuburan. Begitu juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, al ardu kulluha masjidun, illal maqbarata wal hammam. Bumi ini semuanya adalah masjid, bisa untuk tempat sujud, sholat, kecuali kamar mandi dan kuburan dan kamar mandi. Menunjukkan bahwasanya memang tidak boleh untuk sholat di kuburan dan di kamar mandi seperti itu. Dilarang. Bahkan sebagian ulama berpendapat tidak sah untuk sholat di kuburan, di sekitar kuburan, atau di masjid yang memang ada kuburannya. Bahkan juga ada di antara para ulama yang mengatakan ya bahwa sholat di kuburan atau sholat di masjid yang ada kuburan, ya, maka maksud sholat di sini adalah sholat yang ada sujud, ada ruku, ada sujudnya, bukan sholat jenazah, tapi sholat yang ada ruku dan sujudnya. Maka sholat seperti ini ada yang mengatakan bahwasanya sholatnya sah, hanya saja berdosa. Demikian, ya. Karena ada larangan Nabi SAW untuk sholat di sisi kuburan atau di sekitar kuburan. Lebih-lebih ada kutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang mereka menggabungkan antara masjid dengan kuburan. Kata Nabi SAW, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida. Allah mengutuk orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka, dalam riwayat yang lain disebutkan ya, kuburan orang-orang saleh mereka itu menjadi masjid. Itu disatukannya kuburan dengan masjid, masjid dengan kuburan, demikian. Ada kutukan di sana. Bahkan dalam riwayat yang lain Rasul mengatakan, inni anhaakum an dzalika. Aku larang kalian dari hal tersebut, demikian. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, maka tidak boleh sholat di tempat itu, di masjid itu. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya adalah mencari masjid yang lain selain dari masjid tersebut, namun yang terdekat, demikian, ya, terdekat. Upayakan demikian, dan hendaknya berangkat itu dalam kondisi ya, kondisi sebelum masuk waktu sholat, ya, sehingga tidak membuat ya munculnya kegaduhan, fitnah ya di tengah masyarakat, di mana ya kita melewati masjid yang terdekat namun ada kuburannya dan orang-orang melihat ketika itu. Nah, tentunya ini akan membuat gaduh dan geger kan, seperti itu. Maka lakukan sebisa mungkin untuk sholat itu, berangkat sholat ke masjid yang tidak ada kuburannya itu sebelum masuk waktunya. Demikian ya, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kamu yang mempunyai pertanyaan perihal agama, silahkan kirim video pertanyaan kamu menggunakan HP atau kamera ke nomor WhatsApp 0822 8888 6630 atau kirim ke email kami rasyad.tv@gmail.com dengan format isi video, nama, alamat, dan pertanyaan yang akan kamu tanyakan. Ayo kirim pertanyaan kamu dan tunggu jawabannya di Cameo. Kayak mana ya Ustadz? Alhamdulillah, kita telah sampai di pertanyaan terakhir hari ini. Nah, semoga apa yang disampaikan Ustadz tadi bisa menambah ilmu agama kita semua. Ingat ya kawan-kawan, menuntut ilmu agama itu wajib loh atas setiap muslim. Dan terima kasih telah menyaksikan episode Cameo kali ini.
Insya Allah, sampai jumpa lagi di episode-episode Cameo berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في همزه الضم وهائه وذكر ولا تنوين